Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan Salsabila dan Rizky Aziz yang telah membuka acara live show dialog interaktif Ramadan Cerdas pada malam ini dan sudah memberikan insight, pandangan sekilas tentang tema yang kita angkat pada malam ini, yaitu keyakinan antara agama dan mazhab. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hampir semua orang beragama, mayoritas penduduk dunia itu mengaku beragama, menganut sebuah agama. Namun tidak sedikit pula dari mereka yang tidak sadar bahwa mereka juga bermazhab. Atau sebagian mereka justru mengaku tidak bermazhab, mereka mengaku beragama Islam. Atau sebagian justru menganggap mazhab itu adalah agamanya, sehingga disitulah muncul intoleransi, memaksa, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita meletakkan posisi agama dan mazhab secara proporsional, secara logis, agar kita tidak terjerumus dalam falasi yang justru menjauhkan kita dari esensi agama dan fungsi mazhab. Kalau kita perhatikan, sebetulnya kita dalam diri kita, setiap orang itu punya susunan pikir, sudah punya pikiran-pikiran yang tidak otomatis langsung kepada agama. Orang tidak langsung kembali kepada agama, karena sebelum dia beragama, artinya sebelum dia menyusun pikiran tentang agama, dia mestinya punya susunan pikir sebelumnya yang mengantarkan dia kepada keyakinan tentang agama. Artinya dalam diri kita muncul beragam pikiran, rangkaian keyakinan. Nah, salah satu dari rangkaian keyakinan itu tentang agama, juga mazhab, juga pandangan-pandangan lain dalam hidup. Agar kita tidak rancu, maka kita harus tahu anatomi keyakinan ini. Dan dari situ kita akan tahu di mana posisi agama dan di mana posisi mazhab, lalu bagaimana kita bersikap baik terhadap agama kita dan mazhab kita maupun terhadap agama dan mazhab orang lain. Dari situ kita merasa perlu untuk membicarakan ini. Karena banyak orang tidak sadar, menganggap agama yang dianutnya itu satu, sama dengan apa yang ada dalam pikirannya. Dan dia kaget. Sebagian malah agresif ketika melihat orang yang seagama, tapi punya pandangan yang berbeda. Nah, dari situ kita perlu melihat persoalan ini. Agama dan mazhab tidak bisa dipisahkan. Mengapa demikian? Karena seperti saya katakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa agama bisa dilihat dari dua perspektif. Agama adalah ajaran dari Tuhan. Agama adalah ajaran yang diyakini oleh penganutnya sebagai ajaran dari Tuhan yang didelegasikan, disampaikan, diserahkan kepada utusannya, kepada orang yang dianggap merepresentasi dirinya, zatnya, wujudnya dalam kehidupan umat manusia. Itulah yang disebut dengan imanensi. Artinya Tuhan berhubungan dengan manusia secara tidak langsung. Mengapa demikian? Andaikan Tuhan bisa berhubungan dengan manusia secara langsung, tentu manusia pun akhirnya dia harus memiliki afinitas eksistensi yang sama dengan Tuhan. Sementara kita tahu, meskipun perdebatan tentang apakah wujud kita dan wujud Tuhan itu berbeda, ataukah kita memiliki wujud yang sama, tapi jelas-jelas kualitas wujud kita, andaikan satu, pun bergradasi, memiliki intensitas yang berbeda. Nah, karena itu Allah pun mengutus salah satu dari hambanya yang memiliki kedekatan dengannya secara eksistensial dan berhubungan dengan manusia. Sebagaimana kita ketahui, andaikan Allah Subhanahu wa taala memang ingin manusia itu beragama secara langsung dan tidak perlu perbedaan, maka mestinya Allah mengirimkan agama itu pada setiap orang. Sehingga kita lahir langsung bisa memahami aturan agama tanpa harus berselisih, tanpa harus berkonflik. Tapi nyatanya Tuhan
mengutus manusia, yang dengan itu manusia punya peluang untuk meyakini atau menolak. Ataupun kalau meyakini keyakinan yang logis, yang benar, atau keyakinan yang salah. Mengapa? Karena itu adalah hasil dari kerja keras manusia. Berpikirnya, itulah yang menentukan seseorang bagaimana memperlakukan putusan itu. Boleh jadi orang meyakini putusan itu, tapi treatmentnya, pandangan detailnya tentang putusan atau konsep mediasi itu berbeda-beda. Dan karena berbeda-beda, lahirlah pemahaman sikap perilaku yang berbeda pula. Jadi yang perlu kita ketahui, semua pandangan kita, sikap kita, perilaku kita, semua cara-cara kita berkomunikasi, berinteraksi dengan Tuhan maupun sesama makhluk antar manusia, itu semuanya adalah buah dari pikiran-pikiran, dari rangkaian konsep dan keyakinan kita tentang Tuhan, agama, mediasi agama, dan seterusnya. Nah, untuk itu kita perlu melihat, pertama, keyakinan kita tentang agama adalah buah keyakinan kita akan Tuhan. Sehingga tidak mungkin orang meyakini agama tapi tidak bertuhan. Ya. Dan keyakinan kita akan Tuhan adalah buah dari keyakinan kita tentang eksistensi, tentang realitas. Bahwa realitas ini tidak muncul begitu saja. Bahwa alam ini tidak mungkin hadir begitu saja. Bahwa tidak mungkin sebuah akibat itu hadir tanpa sebabnya. Lalu dari situlah kita meyakini adanya kausa prima. Nah, dari mana munculnya pemahaman tentang sebab, akibat, kausa prima, dan lain sebagainya? Itu karena kesadaran kita tentang ada. Kesadaran kita tentang keberadaan, tentang eksistensi, atau tentang realitas. Nah, dari mana munculnya kesadaran tentang eksistensi, realitas, atau apapun namanya? Itu dari mana munculnya? Ternyata itu munculnya dari pikiran awal manusia. Nah, kita mestinya menelusuri pikiran itu. Tapi karena kita tidak cukup waktu dan tidak semua orang mau mempelajari itu, anggaplah kita sudah bertuhan. Meskipun cara pandang orang tentang Tuhan juga berbeda-beda. Cara pandang yang berbeda-beda tentang Tuhan itulah yang juga membuahkan pandangan orang tentang agama. Tidak sedikit pula orang yang meyakini adanya Tuhan, memastikan eksistensi Tuhan, tapi dia tidak memiliki pandangan bahwa agama merupakan konsekuensi dari kebertuhanan. Sehingga dia merasa cukup bertuhan. Dan tidak sedikit pula orang yang justru menganggap agama itu tidak penting. Mengapa? Karena manusia sudah punya akal. Kita kan bicara tentang akal selama ini. Apakah dengan akal itu kemudian agama tidak perlu? Ajaran tidak perlu karena manusia sudah bisa memahami benar dan salah, baik dan buruk. Belum lagi karena melihat beragam konflik antara sesama penganut agama. Yang satu menganggap dirinya benar, yang satu menganggap dirinya paling benar, yang satu menganggap kebenaran yang tunggal, dan seterusnya. Dan itu menimbulkan konflik sejarah yang berkepanjangan. Atas dasar itu, mereka menolak beragama. Nah, apakah kita melihat agama itu melalui perilaku masyarakat penganut, ataukah melihat agama itu sebagai sebuah konsekuensi kebertuhanan? Nah, kalau konsekuensi dari kebertuhanan, mestinya pandangan kita tentang agama, tentang Tuhan pun harus sudah komprehensif. Sebab salah dalam memahami ketuhanan, atau tidak sempurna dalam memahami ketuhanan, itu juga akan melahirkan pandangan yang salah tentang agama. Sebelum kita bicara tentang agama, mestinya kita sudah punya konsepsi tentang kemestian sebuah ajaran agama. Mengapa perlu agama? Mengapa Tuhan perlu membawa ajaran untuk manusia? Itu. Apakah selain manusia juga perlu agama? Selain manusia tidak perlu agama. Mengapa? Karena agama diberikan untuk makhluk yang bisa berpikir. Untuk yang berakal, untuk yang bisa menangkap mana sempurna, mana yang tidak. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sempurna, mana yang benar, mana yang salah, mana yang patut, mana yang tidak patut. Karena mereka memiliki kemampuan, memiliki potensi dasar untuk memahami nilai-nilai kebenaran, maka dari situlah agama diturunkan. Itu yang perlu kita paham. Jadi, kalau kita memahami, kita kemudian beragama, tapi kita tidak punya basis yang kuat tentang kebertuhanan, mungkin suatu saat ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah, kita goyang.
Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini sebagai Tuhan, Tuhan pun dalam pemahaman apa yang kita maksud dengan Tuhan. Berkali-kali saya sebutkan dalam pertemuan sebelumnya bahwa ketika kita meyakini Tuhan, mengesahkan Tuhan, meyakini kebenaran Tuhan, beriman kepada Tuhan, itu artinya tidak sekedar meyakini Tuhan sebagai pencipta. Tidak sekedar meyakini bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Memang awalnya kita harus meyakini bahwa Dia adalah pemilik wujud satu-satu. Yang karena Dia semua alam ini tercipta. Tapi apakah itu kemudian bisa mengantarkan manusia kepada keyakinan tentang agama? Ya. Dia harus lebih dulu meyakini bahwa Tuhan Sang Pencipta itulah pengatur manusia. Dialah yang mengatur, dialah yang mengarahkan, dialah yang membimbing. Karena itu dialah yang berhak untuk membuat aturan untuk manusia. Nah, berarti agama ini memang adalah cara kita untuk memahami bagaimana menempuh satu yang benar, bagaimana melakukan sesuatu yang baik. Kita sudah tahu apa itu benar, apa itu salah. Kita sudah tahu bahwa kemuliaan itu ada pada kebaikan. Orang berbuat baik itu mulia. Orang berbuat jahat itu hina. Orang yang mulia itu adalah orang yang benar. Orang yang hina itu adalah orang yang salah, keliru, bodoh, itu semuanya. Nah, atas dasar itu kita perlu memahami apakah kebenaran, kebaikan, kemuliaan, kesempurnaan itu kita peroleh dari agama. Artinya setelah kita beragama, baru kita mengetahui apa itu benar, apa itu salah, apa itu sempurna, apa itu kurang, apa itu mulia, apa itu hina. Ataukah sebaliknya kita sudah memiliki pemahaman tentang nilai-nilai itu, dan agama datang untuk mengantarkan kita kepada jalan kebaikan, jalan kemuliaan, jalan kesempurnaan, jalan kebenaran. Baik dan buruknya sudah tahu. Sekelompok orang mengatakan bahwa kita tidak pernah tahu tentang kebaikan dan keburukan. Kita bahkan tidak tahu bahwa apa itu baik, apa itu buruk. Sehingga dengan agama mereka baru tahu apa itu buruk. Banyak yang meyakini itu. Dan kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan kita tegaskan pula bahwa kebaikan dan keburukan itu ada pada kita. Dengan rasul kita, dengan fitrah kita, dengan akal sehat kita, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Justru karena kita tahu baik dan buruk, tahu mana benar dan salah, kita berargumentasi. Dan karena tahu apa yang baik, apa yang buruk, kita memastikan agama itu sebagai cara yang baik. Bahwa tidak beragama itu tidak baik. Mengapa tidak baik? Kalau orang tidak beragama, sementara manusia itu berada dalam sebuah situasi, dalam society, dalam masyarakat yang banyak, di mana setiap orang punya kepentingan dan kehendaknya yang berbeda-beda. Bila setiap orang menggunakan aturannya sendiri, atau memaksakan aturannya kepada sesama, itu yang terjadi adalah konflik. Nah, untuk itu perlu ada yang membuat aturan. Dan aturan itu tidak bisa diberlakukan oleh sesama. Karena yang terjadi adalah dominasi.